Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini? Oke, belum. Sebelum memulai pelajaran, apakah ada yang ada yang tidak masuk? Ferdi mana Ferdi? Oh, Ferdi tidak ada. Erik kemana Erik? Izin. Ada apa izin? Hah? Oh, manten. Oke, jadi dua ya. Minta tolong dipimpin. Siapa yang mau memimpin doa? Yusuf. Oh, Ustadz Yusuf. Oke, Ustadz Yusuf. Silakan Ustadz Yusuf. Memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Ada yang masih ingat kemarin kita sudah membahas tentang apa? Ada nggak yang masih ingat? Ada? Siapa? Ayo angkat tangan aja. Oh, mungkin ini belum dikasih penyemangat ini. Harus semangat dulu ya. Oke, kita yel-yel dulu. Seperti apa? Multimedia. Nah, ini bensinnya ini. Mungkin belum dikasih semangat. Oke, sekarang siapa yang mau angkat tangan menjelaskan sedikit saja yang kemarin kita pelajari pertemuan sebelumnya? Ada yang mau angkat tangan? Ayo, jangan Mas Jeffrey lagi. Oh, Mas Rahman. Oke, silakan Mas Rahman. Segitiga exposure. Oke, kita kemarin sudah belajar tentang segitiga exposure. Ya. Terus ada shutter speed. Ada shutter speed yang pertama. Diafragma. Ada diafragma. ISO. Ada ISO. Apa itu shutter speed? Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Angkat tangan saja. Oh, Iqbal. Silakan Mas Iqbal. Gimana? Gambarnya cukup bagus Pak, dengan tipe-tipe pengambilan yang berbeda. Tipe-tipe pengambilan yang berbeda. Oh iya ya. Ini tipenya pengambilannya berbeda. Oh, ternyata tipenya berbeda. Mulai dari ini yang apa ini? Dari Oh, ini jarak jauh. Terus yang ini? Dari bawah dada Pak. Dari bawah dada. Yang ini? Hanya muka. Oh, hanya muka. Oh, tapi tahu ini maksudnya apa? Gambar apa ini? Mungkin Bapak bisa menjelaskan, kalau saya belum tahu Belum materi tahu. saat ini. Oh, materi saat ini mungkin itu ya. Jadi gambarnya semuanya berbeda. Ada yang memperlihatkan objeknya, yaitu manusia, dan belakangnya ini ada pemandangan. Dan yang kedua, katanya Mas Iqbal tadi, dari dada ke atas. Dan yang ketiga, ini hanya mukanya saja, hanya wajahnya saja. Nah, itu dia yang akan kita pelajari setelah ini. Apa itu? Yaitu shoot type atau bidang pandang pengambilan gambar bergerak, atau bisa dikatakan juga frame size. Ada banyak sekali penyebutannya. Tapi dalam dunia videografi itu disebut shoot type atau frame size, bahasa Inggrisnya. Oke. Kompetensi dasar yang harus kita capai adalah menganalisis teknik pergerakan kamera pada saat pengambilan gambar bergerak. Yang selanjutnya, mampu menerapkan teknik pergerakan kamera berdasarkan ukuran atau framing dan sudut pandang angle kamera. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan jenis-jenis bidang pandang atau frame size atau shoot type dan sudut atau angle pengambilan gambar bergerak setelah melaksanakan pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa dapat menganalisis bidang pandang frame size pengambilan gambar bergerak dengan benar setelah melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis sudut atau angle pengambilan gambar bergerak dengan benar setelah melaksanakan pembelajaran. Kita bisa lanjutkan. Nanti kurang lebih pembelajaran kita seperti biasa, kita lihat video dulu. Setelah lihat video, baru kita
berkelompok, berdiskusi mengenai shoot type atau frame size. Baru selanjutnya kita presentasi seperti biasa. Siap? Siap. Multimedia. Kita lihat video terlebih dahulu. Indonesia, tapi juga harus memperhatikan aspek-aspek dasar yang membuat film menjadi lebih berkualitas. Kenapa? Beberapa aspek yang mempengaruhi hasil pengambilan gambar pada sebuah film. Salah satunya adalah shot. Shot merupakan rangkaian gambar hasil rekaman kamera tanpa interupsi. Nah, kalian sudah lihat video, ada beberapa jenis shoot barusan. Nah, sekarang agar pengetahuan kalian lebih lagi LKPD. Nah, nanti setelah pembuatan kelompok kalian langsung mengisi LKPD-nya dengan kelompoknya masing-masing, kemudian presentasi. Salah satu contohnya nanti kalian harus menganalisis sebuah film yang sudah dibuat oleh kakak kelas kalian, yaitu film Rinduku yang ada di YouTube channelnya MCP. Ya, di situ kalian analisis. Ini shootnya detik kesekian sampai sekian, shootnya ini, angle-nya ini. Nah, seperti itu. Kalau tidak ada, silahkan membentuk kelompoknya. Silahkan. Silahkan digunakan HP-nya. Ya. Untuk filmnya, silahkan di searching aja di YouTube. Ketikkan saja SMKN 1 Sampang Rindu. Ketemu ya? Ketemu? Di modul saya ada? Ada. Oke. Ya. Ada kesulitan kan? Sedikit. Oh, sedikit. Yang mau itu apa? Kan di video bangkit itu di screenshot satu-satu terus dimasukin ke slide. Ya. Nah, pada video tersebut itu termasuk subtype apa gitu Pak, di situ yang bingung. Jadi harus baca pengertiannya dulu biar Terus, bisa. di situ ada pengertiannya kok. Ada contoh-contohnya di modul itu. Gimana filmnya menurutmu? Kan sudah lihat belum? Sudah. Yang mana? Yang Rinduku. Yang Rinduku. Ya, filmnya tuh sangat menyentuh, Pak. Oh, gitu. Ya, pas suasananya tuh Covid banget gitu. Oh, Pak. gitu. Terus kira-kira dari yang kamu lihat ya, apa sih hubungannya dengan apa namanya? Subtype itu dengan film itu? Ya, tentang pengambilannya itu, Pak. Oh, tentang pengambilannya. Ya, pengambilannya terus shootnya kayak angle-nya gitu, Pak. Itu berarti tiap-tiap shoot itu memiliki apa? Memiliki shoot yang berbeda. Oh, begitu. Kenapa pusingnya? Kenapa kok pusing? Oh, ngantuk. Ya, 2 yang ngantuk sudah barusan. Biar gak ngantuk kita goyang dulu. Oke, lebih cepat lagi. Long shot adalah teknik pengambilan gambar dari ujung kaki hingga kepala. Bird eye angle. Sesuai namanya, foto dengan angle ini menunjukkan sudut pandang seekor burung yang melihat suatu objek di bawahnya dengan pandangan yang luas dari ketinggian. Low angle merupakan kebalikan dari high angle. Jenis high angle kamera ini menandakan bahwa objek dipotret dari bawah. Medium close up. Tampilan dari bagian dada ke atas. Yang pertama yaitu extreme long shot. Shot jenis ini diambil dari jarak yang sangat jauh. Gambar yang dihasilkan dari jenis shot ini adalah untuk menampilkan lokasi sebuah kejadian tetapi tanpa harus memperlihatkan objek dengan jelas. 9. Extreme close up. Pengambilan gambar jenis ini bertujuan untuk memperlihatkan sebuah detail atau emosi dari objek, contohnya seperti hidung pemain, mata, bibir, atau bahkan ujung tumit dari sepatu. Sudut pengambilan gambar adalah sudut pengambilan gambar dengan memperhatikan posisi kamera ketika membidik suatu objek. 3. Eye level.
pengambilan gambar dengan posisi kamera sejajar objek. Yang ketiga, full shoot. Full shoot adalah untuk lebih memperkenalkan subjek dan apa yang sedang dilakukannya. Close up adalah lebih menunjukkan detail ekspresi subjek. Big close up adalah lebih menunjukkan detail ekspresi subjek dengan hidung terpotong. Kesimpulannya adalah komposisi shoot atau biasa disebut dengan shoot size adalah pengukuran sebuah gambar yang ditentukan berdasarkan objek, pengaturan besar dan posisi objek dalam frame size atau bingkai, dan posisi kamera yang diinginkan. Kesimpulan dari materi kami di depan ini adalah dengan memahami dan mempelajari tentang frame size dan kamera angle, membuat video kita akan menjadi lebih bagus dan indah untuk ditonton. Jadi kesimpulan presentasi dari kelompok kami adalah setiap pengambilan dari sebuah foto dan video juga memiliki angle dan shoot types yang berbeda agar foto dan video tersebut terlihat bagus. Sekarang silahkan lihat ke Google Sheet saya, kemudian kita akan mengevaluasi hasil pembelajaran kita dengan mengerjakan soal. Silakan pilih teknik pergerakan kamera, kemudian pilih evaluasi P3. Ya, evaluasi P3 silahkan dengan menggunakan HP-nya masing-masing. Ya. Waktunya hanya sekitar tidak sampai 10 menit ya. Silahkan. Hanya 5 soal saja. Saya yakin 5 menit selesai itu, karena kalian paham semua barusan itu. Gambar yang pas itu kita harus memperhatikan shot type dan kamera angle agar pesan yang ingin disampaikan bisa dilihat oleh penonton atau orang yang melihat. Ya, yang melihat film itu ya. Terus juga di sini kita tahu Pak bahwa ada banyak tipe shot type dan beberapa tipe-tipe kamera angle. Salah satunya yaitu shot type seperti extreme long shoot, dan knee shoot dan lain-lain. Ya. Kalau untuk kamera angle seperti bird eye view, eye level, frog eye view, ya. Terus apa itu? High angle dan apa? Lupa Pak. Ada apa? Low angle. Iya. Oke. Terus kalau kalau film itu nggak pakai beberapa angle, hanya menggunakan eye level toh, kira-kira gimana? Hasilnya tuh kurang bagus. Bagus. Seperti apa? Kalau sejajar itu eye level kayak berita pastinya. Oh, kayak berita, kayak wawancara. Iya, wawancara. Gitu ya. Oke, sudah? Sudah. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke, harus kalian komentari terhadap saya dan terhadap pembelajaran seperti ini. Sudah seperti apa? Sudah menyenangkankah? Karena sudah ini dan sudah itu. Silahkan, ada yang mau angkat tangan? Silahkan, siapa? Oh, Desi. Silahkan Desi. Oke. Pembelajaran pada sore hari ini itu udah menyenangkan bagi saya, karena semua siswa itu juga ikut membacakan isi slide yang dipresentasikan di depan. Jadi secara tidak langsung itu melatih semua siswa untuk lebih percaya diri. Berbicara di depan gitu ya. Oke, sudah? Sudah. Terima kasih. Tepuk tangan. Sudah selesai semua kegiatan pembelajaran kita. Mari kita berdoa dulu. Ada yang mau memimpin selain Mas Kakak? Iqbal, Mas Iqbal, Cak Iqbal ya tadi. Akan Cak Iqbal. Sebelum mengakhiri pembelajaran sore hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dalam hati. Berdoa dimulai. Terima kasih Cak Iqbal ya yang sudah memimpin doa. Oke, hati-hati saat pulang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Multimedia.